selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita. Mari sama-sama kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Sepanjang hari Tuhan telah memberkati setiap kita. Saat ini tiba saatnya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau fokuskan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Mari sama-sama kita satukan hati. Bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Buat kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Bahkan buat kesempatan yang Kau berikan untuk setiap kami Tuhan. Sehingga pagi hari ini Tuhan, kami masih boleh beribadah di tempat ini dan keadaan sehat Tuhan. Tanpa kurang satu apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Allah yang menuntun setiap langkah hidup kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami memberikan persembahan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu Tuhan. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kerinduan setiap kami Tuhan. Kami rindu hidup dekat dengan Kau Tuhan. Menikmati kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami memberikan persembahan yang terbaik untuk Kau Tuhan. Berikan hati kami Tuhan. Genap hidup kami hanya kepada-Mu Tuhan. Dekat Tuhan, itu kerinduanku. Kan ku bawa hatiku hanya padamu dengan segenap
setiap perkataan kami Tuhan. Pagi hari ini, jika kita mengalami sakit, katakan, aku disembuhkan. Jika kita mengalami kelemahan, katakan aku dikuatkan. Jika kita mengalami keterikatan, katakan aku dilepaskan. Sebab nama Tuhan berkuasa. Terima kasih. Sama-sama perkatakan. Ku perkatakan kesembuhan. Ku perkatakan kelepasan. Ku perkatakan Dia berkuasa. Hanya Yesus yang mengatur hidupku. Ku perkatakan kesembuhan. Amin. Ku perkatakan kelepasan. Berkatakan Kau berkuasa. Dia berkuasa. Hanya Yesus yang mengampuni. Mari sama-sama dengan iman katakan, ku perkatakan kesembuhan. Ku perkatakan kelepasan. Berkatakan Kau berkuasa Tuhan. Sebab hanya Yesus yang mengatur hidupku. Hanya Yesus ya Tuhan. Ya Yesus, Dialah yang berkuasa mengatur hidupku. Hanya Yesus, Dia Yesus, hanya Dia segalanya, Dia satu-satunya Allah Tuhan yang kuat. Sekali lagi katakan hanya Yesus, hanya Yesus, Ya Yesus, Dialah yang berkuasa mengatur hidupku. Hanya Yesus, Ya Yesus, hanya Dia segalanya, Dia satu-satunya Allah Tuhan yang kupunya. Hanya Dia segalanya, hanya Dia segalanya, Dia satu-satunya Allah Tuhan yang kupunya. Hanya Dia segalanya, hanya Dia segalanya, Dia satu-satunya Allah Tuhan yang kupunya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Yes Tuhan, hanya satu-satunya Tuhan. Hanya Engkau yang berkuasa Tuhan mengatur hidup kami Tuhan. Mari saat ini Tuhan, lebih lagi kami memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan menari buat Engkau Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan Yesus Kristus. Saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita, boleh katakan kanan kirinya, bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Sebab kasih Allah tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Seumur
sukacita buat Tuhan. Sebab kasih dan rahmat-Nya selalu tercurah atas hidup kita. Amin. Menaikkan pujian dan syukur kita di hadapan Tuhan. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan
kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang setia, Allah yang penuh kasih Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Dengan apa kami membalas kasih-Mu yang dahsyat Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi penyembahan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kasih
Ini persembahan kami Tuhan, dengan segenap hidup kami Tuhan, dengan segenap hati kami Tuhan, kami memberikan persembahan yang terbaik untuk Kau Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan untuk masuk dalam setiap perkenanan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Kita sudah belajar Bapak Ibu Saudara sepanjang bulan ini, kasih yang gak pernah gagal. Saya berharap kita benar-benar ngalamin kasih itu bukan sekedar kita belajar tentang kasih, tapi kita pengen benar-benar ngalamin tentang kasih itu. Karena banyak orang tahu kasih, tapi banyak orang juga gak pernah praktekin kasih itu, sehingga kasih itu jadi gagal. Ya, jadi saya percaya kasih Tuhan gak pernah gagal dalam kehidupan kita, penebusan karya Tuhan gak pernah gagal dalam kehidupan kita. Tuhan itu sempurna, karyanya sempurna, pekerjaannya sempurna. Nah pagi hari ini sama-sama kita pengen belajar tentang kasih tidak berkesudahan. Ya kasih itu nggak pernah berkesudahan Bapak Ibu. Cuman kasih manusia aja yang berkesudahan. Nah masalahnya begini, kalau kasih itu nggak berkesudahan, kasih itu mau ngapain? Ya kan kasih nggak berkesudahan, tapi kasih mau ngapain dalam kehidupan kita. Nah kasih itu ada untuk memulihkan kita. Dan kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara, saya percaya semua orang itu bisa gagal dan pernah gagal. Dan saya percaya juga banyak orang gagal. Bapak Ibu jangan anggap remeh kegagalan. Karena banyak sekali kegagalan demi kegagalan dalam kehidupan orang yang mengakibatkan dia bunuh diri, yang mengakhiri hidupnya. Kenapa? Karena gagal. Jadi Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita gagal juga, kita diam-diam aja. Ya kan, sampai nggak ada orang tahu kita gagal, yang akhirnya orang tahu ketika ada sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Ya, nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara, saya percaya begini, ada perbedaan orang gagal dalam Tuhan dan orang gagal tidak dalam Tuhan. Ya, saya percaya pasti ada perbedaannya, ada respon yang berbeda ketika orang gagal dalam Tuhan dan orang gagal tidak dalam Tuhan. Ya kan, tapi saya percaya kalau orang gagal dalam Tuhan, dia punya Tuhan, dia punya pengharapan. Dia punya Tuhan, dia punya kasih yang tak berkesudahan. Dia punya Tuhan, dia punya kasih yang bisa memulihkan dalam kehidupannya. Jadi saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengalami kegagalan, jangan takut. Ya, jangan menyerah, karena saya percaya ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang indah yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara, di dalam Yohanes 21, 1-14, sebelumnya kita pengen baca bergantian aja ya. Yohanes 21, 1-14, saya ganjil Bapak Ibu Saudara yang genap. Yohanes 21 ayat 1-14. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku mau pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, apakah kamu punya ikan? Jawab mereka, tidak. Lalu murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya. Sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Simon Petrus naik ke perahu lalu menarik jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu.
Nah, di sini kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara ya. Kegagalan para murid Yesus dalam memperoleh ikan di Danau Galilea merupakan cerminan dari kegagalan mereka memenuhi komitmen terhadap Kristus yang mereka ucapkan di dalam perjamuan malam yang terakhir. Nah Bapak Ibu Saudara, di waktu perjamuan malam itu kan semua murid-muridnya ngomong begini, aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau, sekalipun aku harus mati. Ya, terutama Petrus. Ya, terutama Petrus. Jadi benar-benar dia janji nih, pokoknya gak bakal tinggalin. Bapak Ibu Saudara, tapi kenyataannya dan akhirnya semua murid-muridnya meninggalkan dia. Tapi Bapak Ibu Saudara hebatnya begini, Yesus tuh kecewa loh, pasti kecewa lah. Tapi karena di Tuhan yang gak kecewa. Coba kalau kita dalam posisi kita Yesus waktu itu. Semua teman-teman ngomong gini, sampai mati titik darah penghabisan aku akan sertai kamu. Wah, tapi kenyataannya gak ada yang temenin, menderita sendiri, sakit sendiri. Wah pokoknya kecewa banget lah. Itu kalau kita ya, saya percaya Tuhan gak bakal kecewa. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu, maka kita pengen belajar gini, kasih yang tak berkesudahan, kasih yang seperti apa. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu yang pertama, wujud kasih Tuhan terhadap orang-orang yang telah gagal, yang pertama adalah menerima. Nah kita lihat ya, kita belajar di dalam Yohanes 21 ayat 3-5 dikatakan begini. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku mau pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Nah Bapak Ibu Saudara, di sini kita lihat kalau kita mengalami kegagalan atau kita mengalami kecewa atau segala macam, biasanya orang itu kembali kepada kehidupan lamanya. Biasanya. Ya kan? Nah jadi Bapak Ibu, kita harus benar-benar ini udah ini, atau dia mau tinggal daerah nyaman, gak mau buat apa-apalah, sudah gagal. Jadi dia sudah putus pengharapan, mau ngapa-ngapain udahlah ngapain, ya kan? Udah kembali kehidupan lama lagi aja. Ya kan mungkin di situ dia bisa menikmati atau dia bisa mendapatkan sesuatu dalam kehidupannya. Tapi ke Bapak Ibu perhatiin dikatakan gini, aku mau pergi menangkap ikan, kata mereka kepada kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Nah kegagalan yang di malam waktu perjamuan itu, ketika mereka kembali kepada masa lalu dia, masa-masa pekerjaan lama dia juga mengalami kegagalan. Dia berusaha, dia cari ikan, nangkap ikan, tapi gak dapat apa-apa juga. Dia mengalami kegagalan juga. Nah Bapak Ibu perhatiin di sini katakan, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara, biasanya orang yang sudah gagal atau sudah kecewa, dia nggak pernah menyadari ada kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. Dia merasa bahwa Tuhan itu selalu ninggalin dia, nggak peduli sama dia. Ya kan kalau kita gagal kadang-kadang kita kecewa, kita ngomong Tuhan nggak peduli. Tuhan tuh hadir tapi kita nggak tahu Tuhan hadir. Nah maka dikatakan begini, kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak apakah kamu punya ikan? Jawab mereka tidak. Bapak Ibu perhatiin, dunia ini penuh dengan penghakiman. Tapi Yesus nggak datang dengan penghakiman. Dia nggak ngomong begini, Petrus kurang ngajar lu ya. Lu janji-janji nggak bakal ninggalin gua tapi lu ninggalin gua. Kita kan kadang-kadang begitu kan. Kalau kita kecewa, kita marah. Ketika kita gitu ngomong, kita penuh dengan penghakiman. Orang gagal satu kali dikasih, gak apa-apa lah satu kali. 2 kali gagal, 3 kali kita ngomong apa? Bodoh lu gini aja gak bisa. Dunia itu penuh penghakiman Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu perhatiin, Yesus enggak menghakimi dia, Yesus enggak menghindari dia anak-anak muridnya. Tapi Yesus sengaja mau menerima dia. Nah Bapak Ibu pertanyaan begini, kalau ada orang-orang yang gagal dalam kehidupannya, yang mungkin gagal dalam persahabatannya, masih mau gak kita nerima dia? Atau kita ngomong gini, kurang ajar lu ya, gue udah tolongin lu, gue udah bantu lu, gue udah bela-belain lu, apa balas budi lu sama gue? Kita kadang-kadang begitu kan, Yesus gak begitu loh, Yesus datang gak penuh dengan penghakiman. Coba kalau kita di tengah-tengah dunia kita sekarang, suamimu salah, istrimu salah, apa yang kita ngomong? Salam lulu, bego lu. Keterlaluan banget ya. Anak kita salah, Bapak Ibu Saudara, ulangan dapat nilai kecil-kecil aja kita marah kan? Kita ngomong apa sama kita? Bodoh lu gak bisa. Bapak Ibu tahu gak? Bukan anaknya bodoh, Bapak Ibu terlalu pinter. Lu kenapa saya ngomong terlalu? Bapak Ibu sudah belajar, anakmu sedang belajar. Jangan lihat mereka dengan kacamata kita seperti Tuhan. Gak lihat murid-muridnya dengan kacamata Tuhan. Tuhan bisa marah, Tuhan bisa kecewa, tapi Tuhan itu kan Tuhan. Dan dia gak lihat anak murid-muridnya dengan kacamata Tuhan.
Kalau dia lihat murid-muridnya dengan kacamata Tuhan, mungkin Tuhan juga bisa marah loh. Nggak ada satu murid pun dekat sama dia. Temenin dia, belain dia, tolongin dia. Nggak ada. Bisa marah. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, belajar nerima orang-orang yang gagal. Ya kalau kita ngomong buat segala sesuatu Bapak Ibu Saudara, bisa ngalamin kegagalan kok. Coba kalau kita misalnya di kursus segala macem, atau kita ngomonglah kursus buat kue. Kalau satu kali gagal, mungkin instrukturnya ngomong, is okay, coba lagi. 2 kali gagal, aduh bahan gua habis juga lama-lama nih. 3 kali gagal ngomong, lu buat lagi di rumah aja ya, belajar sendiri di rumah. Kita nggak bisa terima, nggak ada ruang gagal tuh nggak ada. Sama dengan anak-anak kita lebih banyak vonisnya, kita lebih banyak menghakiminya, kita lebih banyak bongkar masa-masa lalunya. Yesus nggak bongkar masa lalu Petrus, Yesus nggak bongkar masa lalu anak murid-muridnya, tidak sama sekali. Dia nggak nanya lo, janji lo mana? Kemana aja kamu orang? Dia nggak nanya. Dia nggak datang dengan hakim, tapi dia datang dengan menerima. Nah Bapak Ibu Saudara, sadari dalam kehidupan kita, kehadiran kita bukan untuk menghakimi. Kehadiran kita untuk menerima dia. Apa adanya, seperti